adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ya, dengan tambahan yang lain. Karenanya, ya, kepintaran kita, ya, jangan sampai digunakan dalam hal-hal seperti ini. Ini bukan kepintaran namanya. Ini namanya kotololan dan kebotolan, kebodoh dan tololan. Mengapa tidak dibolehkan bagi kita untuk mengada-adakan, menambah-nambah satu ibadah yang sudah terikat, ya, dengan tempat dan waktu, dengan cara yang lain? Ada 4 sisi yang menodainya. Yang pertama, kita telah isolasi ibadah yang disyariatkan, ya, seperti umpamanya, ya, dianjurkan, ya, ketika mendengarkan azan, seorang mengulangi azan lafaz yang diucapkan oleh seorang muazzin. Ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Jangan diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menggantinya, maka kita telah meninggalkan sunnah yang seharusnya, doa yang disyariatkan. Yang kedua, kita telah menuduh, ya, atau kita telah memposisikan diri sebagai pembuat syariat, ya. Jika syariat telah menentukan satu doa, zikir tertentu pada ibadah tertentu, maka tidak ada seorang makhluk pun yang boleh untuk menentukan setelah pembuat syariat, ya. Bagaimanapun kedudukannya dan ketinggian ilmunya, ya. Zikir yang dibaca ketika sholat fardu dianjurkan, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Kita ingin menggantinya dengan, ya, la ilaha illallah 1000 kali. Maka ini adalah kebodohan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana kita sebutkan, bukti dari tasdik kita ialah, ya, pembenaran apa yang datang dari Islam adalah, ya, mengikutinya. Yang ketiga, sisi yang ketiga dari penyakit ini, ya, seseorang akan menetapkan satu, ya, amalan yang bukan sunnah, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau membiasakan sesuatu yang tidak biasa, ya. Karena pada poin pertama akan tergeser, ya, sunnah yang asli yang harus dikerjakan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa ia telah, ya, mengkaburkan, menipu umat akan syariat yang baru tersebut, ya, karena sudah ada doa tertentu yang diucapkan, dibaca pada keadaan atau waktu atau tempat tertentu, ia menggantinya dengan bacaan-bacaan, doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain. Ini tidak dibenarkan. Satu contoh umpamanya ketika melakukan tawaf, ya, agama kita tidak menetapkan zikir tertentu, tetapi muncul seseorang yang mengatakan harus membaca ini. Kata harus membaca ini sebuah hal yang keliru. Tetapi jika ada yang membaca dengan zikir tertentu tetapi tidak mengharuskan, maka ini tidak mengapa, ya, ini perlu dicatat dengan baik. Maka, ya, 4 penyakit yang akan muncul ini, ya, ketika seseorang membuat satu bentuk ibadah
dalam zikir dan doa yang sudah terikat ya dengan zikir dan doa yang lain. Maka 4 penyakit yang setelah kita sebutkan ini akan muncul ya, akan otomatis ada, yaitu dia telah mengisolasi yang disyariatkan ya, dia ya, menambah atau memposisikan diri sebagai pembuat syariat, dia membiasakan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan dia telah menipu umat terhadap syariat yang ia buat ya, menipu umat terhadap syariat yang ia buat padahal dia bukan syariat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang selanjutnya adalah ya, jika ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, satu bentuk ibadah ya, yang ia tinggalkan maka dan tidak ada yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melaksanakannya, maka tidak boleh diikuti. Contoh, dalam penetapan azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabatnya, kira-kira cara memanggil orang supaya datang sholat itu seperti apa? Berbagai macam usulan. Bagaimana kalau dengan trompet? Bagaimana kalau dengan beduk? Bagaimana kalau dengan ya genderang ya, yang dipukul-pukul itu? Ya, bagaimana dengan lafaz begini? Ya. Semuanya ditolak kecuali dengan lafaz yang hari ini kita ya dengarkan, lafaz Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, lafaz azan yang resmi. Ya. Nabi SAW meninggalkan untuk menggunakan ya, dari cara memanggil ya, kaum muslimin untuk datang sholat ya, dan menetapkan satu aturan bahwa yang digunakan untuk memanggil orang sholat hanyalah lafaz azan, yang tentunya ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus perkaya diri kita. Lafaz azan itu sesungguhnya ya berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ada yang masyhur seperti hari ini, ada yang ya tidak seperti itu, ada yang cuma Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seperti iqamah ya. Ada azan yang 4 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah, kembali lagi asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya ya. Silakan dilihat di literatur yang lain ya, atau insyaallah mudah-mudahan kita juga bisa membahasnya. Intinya bahwa apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di zamannya ya harus juga kita tinggalkan, dan tidak boleh untuk kita hidupkan ya apa yang telah ditinggalkan itu. Kaidah selanjutnya ya, yang ke-8 ya, yaitu kaidah zikir dan doa ya, ketika membacanya dengan sir atau dengan jahar ya. Kaidah membaca sir atau jahar, zikir yang dianjurkan dibaca sir maka dibaca di tempat yang sir, jangan dijaharkan. Zikir yang dianjurkan untuk dibaca jahar ya, dipertahankan untuk tetap dijaharkan. Dan insya Allah akan kita uraikan di waktu yang lain insya Allah pada pertemuan kita insya Allah. Jadi masing-masing ya, memiliki porsi yang sudah ditentukan ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kaidah yang selanjutnya ya, bahwa tidak disunahkan ya, seseorang dalam berdoa atau berzikir untuk menghadap ke tempat tertentu ya, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, dalam hal ini dianjurkan bagi kita dalam berdoa untuk menghadap ke arah kiblat. Maka untuk menghadap ke arah yang lain selain daripada kiblat ya, untuk menjadikannya sebagai satu sunnah, maka ini membutuhkan dalil. Karena kaidah yang telah pernah kita sebutkan yang berkaitan dengan ibadah ya, al aslu fil ibadati at-tahrim ya. Asal dari satu ibadah adalah haram ya. Untuk boleh membuat atau mengadakan satu ibadah, yang diminta adalah dalilnya, bukan dalil pelarangan. Yang mana dalil yang melarang? Tidak ada. Biasa orang seperti itu ya. Jadi yang dalam hal ibadah yang diminta dalil pensyariatannya, dari pelaksanaannya ya. Mengapa Anda melaksanakan yang seperti ini? Ada apa dalilnya ya. Jangan dibalik. Mana dalil yang melarang ya. Sebaliknya dalam muamalah ya, dalam muamalah jual beli ya, dalam interaksi, bukan yang tidak, yang dalam fikih tidak dikategorikan sebagai ibadah ya, dia dalam bab muamalah ya, yang ditanya adalah mana dalil yang melarang ya, bukan mana dalil yang mensyariatkan ya. Jadi ini hal yang terbalik. Ibadah al aslu fihi at-tahrim, muamalah al aslu fihi ya, fiha al halal ya. Ibadah asalnya adalah haram, sedangkan muamalah asalnya adalah halal. Jadi jangan sampai kita membalik-balikkan ini persoalan. Dalam ibadah yang diminta mana dalilnya, bukan mana dalil yang melarangnya ya. Dalam muamalah kita minta kepada orang yang melarang, mana dalil yang melarang, bukan mana dalil yang mensyariatkan ya. Jadi ini hal yang berbeda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang ke-9 atau yang ke berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-5 ya, hari ini yang kita jelaskan. Kaidah yang selanjutnya ya, diharamkan berdoa untuk orang kafir dan musyrik. Atau saya lupa, diharamkan mendoakan orang kafir atau musyrik dengan doa maghfirah, ampunan. Ya Allah, semoga Allah mengampuni contoh ya, orang-orang PKI. Semoga Allah mengampuni orang musyrik ya, jahiliyah. Itu haram, tidak boleh diucapkan ya. Dan ini ijma' kaum muslimin ya. Allah telah mengingatkan, wa ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Dan tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk meminta ampun untuk orang-orang musyrik ya, sekalipun mereka kerabat dekat ya. Yang boleh jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ya, mendoakan hidayah bagi orang yang kafir ya. Semoga Allah memberi kepada ya Michael hidayah, boleh. Tapi ketika mengatakan semoga Allah memberikan ampunan kepada, tidak boleh ya, karena sudah pasti orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan mendapatkan ampunan sampai ia menerima Allah sebagai sembahannya. Hadirin ya, jamaah pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, itu ya beberapa kaidah ya, yang hari ini bisa kita sebutkan
insya Allah kita sebutkan kaidah yang lain ya pada pertemuan esok. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi umur kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jika ada sesuatu yang kurang jelas atau perlu penjelasan tambahan, ya silakan ditulis di kolom komentar. Dan terakhir, ya bagi Anda yang ingin memiliki saham pahala, ya agar apa yang disampaikan ini juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang di luar sana, silakan ya share ya program kita ya ke grup-grup ya WA, ke Facebook ya, ke grup yang lain, atau ya dengan cara apapun yang kita inginkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru itu berdasarkan kekurangan kami dan was-was syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.